di bawahnya itu istana. Jadi pada saat pertemuan simpangan sungai, sungai itu emang apa ya bahasanya itu lumayan kuat dan ternyata emang di situ ada suatu istana sih Tasya. Istana gaib yang dirasakan Den Ananda di bawah jembatan memperkuat adanya mitos di persimpangan yang mempertemukan tiga sungai sekaligus. Nah, ada tiga sungai ya. Jadi ini terbentuk seperti pulau, dikelilingi oleh tiga sungai, Ciaruten, Cisadane, Cianten. Jadi di sini ada dua pertemuan. Menjadi salah satu situs prasejarah yang berada di kawasan Bogor, tepatnya di desa Ciaruten Ilir, sebuah prasasti batu tulis bukti akan kerajaan tertua di tanah Nusantara yaitu Kerajaan Tarumanegara. Ditemukan di pinggiran sungai di tahun 1863. Hingga semenjak tahun 90-an, batu tulis tersebut kini dijadikan objek wisata sejarah bagi siapa saja yang datang mengunjungi. Berdasarkan data yang ada, situs ini ditemukan tahun 1863. Jadi kawasan situs Kampung Muara ini dulu latar belakangnya memang merupakan sebuah komplek atau pemukiman kekerajaan awal yaitu Tarumanagara. Disahkan menjadi sebuah situs untuk wisata ya dari tahun 1990-an. Sebuah batu berukuran besar dengan ukiran aksara dan bekas jejak kaki yang disinyalir sebagai Dewa Wisnu ini kini kerap dikaitkan dengan aura spiritual yang terkadang tak jarang dirasakan warga sekitar maupun pengunjung yang datang akan sosok raja pertama pada masa kerajaan tersebut. Tak lain merupakan Raja Purnawarman. Memang ada penampakan sosok seorang raja yang memang berpakaian seperti kerajaan dan memakai mahkota. Tiap-tiap waktu tertentu gitu ya, ada itu bunyi gamelan kayak boong, suara-suara ya kayak kuda atau apalah gitulah, kayak kerajaan gitulah gitu. Terlepas dari mitos spiritual tersebut, seolah menambah kesan kuatnya adanya sisa energi yang tertinggal. Tak jauh dari prasasti batu tulis terdapat sebuah mata air yang tak sedikit mengatakan bahwa terdapat sosok-sosok astral yang kerap menampakkan diri dan disinyalir berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara. Sehingga mata air tersebut kerap dikatakan sakral dan mengundang siapapun yang datang untuk melancarkan tujuan tertentu. Kalau bahasa Sunda itu mata air pancuran ya. Udah lama itu mah tahun berapa diperkirakan zaman penjajahan dulu sudah ada. Bulan-bulan tertentu atau penanggalan tertentu suka ada yang kadang-kadang mandi lah di situ ya malam-malamnya gitu. Terus diambil airnya gitu ya. Tak hanya itu saja, sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa antara Ranca Bungur dan Ciaranten ini ikut menambah kesan kuat di mana nama jembatan tersebut diambil dari kata kerajaan sehingga dinamakan Jembatan Rawayam Tarumanegara. Nah, jembatan Tarumanegara, Rawayan Tarumanegara berarti gantung. Rawayan itu bahasa Sunda, rawei, ngarawei, jadi ngegantung. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak jejak spiritual dari kerajaan tertua di tanah Nusantara? Serta mampukah kami menepis isu miring jika tempat bersejarah ini tak sedikit mendatangkan rumor keangkeran serta membuat siapapun yang berkunjung mendapat gangguan? Kaden, jadi Siap. kita sekarang lagi ada di sebuah desa, namanya adalah desa Ranca Bungur. Dan di sekitar sini ada sebuah jembatan yang katanya menghubungkan antara desa Ranca Bungur ini ke desa Ciaruten. Oke, Nah, siap. ini mungkin ya Kak ya? Nah, Pas banget di depan kita ada sebuah jembatan yang... Penelusuran kami dimulai ketika melewati jembatan gantung ini. Dan ternyata di tempat ini nggak cuma adanya batu prasasti Ciaruten, melainkan wilayahnya sangat luas, di mana Tasya dan Kak Den sempat menelusuri sebuah jembatan Rawayan Tarumanegara yang merupakan jembatan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. sekilas emang saya mendapatkan apa ya visual soal di bawah ini sih Tasya. Di bawah jembatan Di bawah ini, jembatan ini. Jadi emang sekilas kayak saya melihat suatu istana istana. di bawah. Tapi tunggu Sebelah dulu, mana Kak? Tasya. Ah ya. Di depan kita itu ada sosok anak kecil.
Perlahan tapi pasti Den Ananda yang juga merasakan adanya sosok astral menyerupai anak kecil mulai mendekati sosok tersebut. Apa anak kecil itu? Tadi pas saya lihat sosok anak kecil itu sedang main jalan ke sana, habis itu balik lagi, bahkan suka naik ke sini, Tasya. Oke. Ke apa namanya? Pembatas jembatan. Oke. Boleh digambarkan mungkin sosok anak kecilnya seperti apa keadaannya saat ini? Ya, kita coba untuk kesini dulu. Sini. Ini Tasya. Sosok anak kecil yang dengan penampilan biasa, bukan dengan yang sangat jelek, tidak, melainkan dengan penampilan dengan kaos oblong, celana pendek, tanpa alas kaki. Bisa dibantu komunikasikan mungkin sedang apa sosok ini berada di sini? Dia bilang ini kayak mainannya dia, kalau di kita itu kayak ayunan dia, dan dia bilang juga di bawah situ Om, katanya, di bawah situ ada suatu istana. Di bawah situ? Ya, jadi dia seneng kalau untuk main ke sini, bahkan main ke istana itu, Tasya. Oke, jadi yang kakak lihat tapi betul memang ada istana di situ? Ada istana kerajaan kayak gitu di bawah situ. Jadi di bawahnya itu istana. Jadi pada saat pertemuan simpangan sungai itu emang apa ya bahasanya itu lumayan kuat, dan ternyata emang di situ ada suatu istana sih, Tasya. Istana gaib yang dirasakan Den Ananda di bawah jembatan memperkuat adanya mitos di persimpangan yang mempertemukan 3 sungai sekaligus. Nah, ada 3 sungai. 3 sungai ya. Jadi ini terbentuk seperti pulau dikelilingi oleh 3 sungai. Ciaruten, Cisadane, Cianten. Jadi di sini ada 2 pertemuan. Istana itu megah banget tapi kuno. Oke. Kuno. Nah, di bawah itu pun juga biasanya kalau yang pelaku bahasanya spiritual itu dibuat untuk kungkum. Apa itu kungkum? Tapa di bawah sungai. Kenapa? Tapi posisi sungainya itu segini. Terendam air gitu betul. ya. Nah, di perbatasan jadi pertemuan sungai itu di bawah situ, Tasya. Tapi kalau jujur ya Kak, dan aku sebagai orang awam ya, kalau ngelihat sungai ini kan besar banget ya Kak. Betul. Kalau orang kayak gitu nggak bahaya apa takut ke bawah anyut gitu loh Kak? Enggak, tapi emang untuk segi makhluk goibnya emang sangat kuat. Yang pertama sangat kuat, dan emang di situ emang biasanya laku kungkumu itu emang dilakukan di tempat kayak contohnya pertemuan si sungai kayak gitu. Jadi untuk saat ini yang ada di sekitar kita adalah sosok anak kecil ini dan juga ada sebuah kerajaan di bawah sana. Betul, di bawah ini. Nah, anak kecil ini bilang juga, dia ngomong sama saya, Om tanya saya, Om mau tahu ya saya ngeganggu atau tidak? Gitu. Dia bilang, kalau untuk ngeganggu sih, itu semua atas mindsetnya manusia, kata dia. Mindsetnya manusia, padahal ini sih tidak menakutkan ya. Tapi emang dia bilang kalau mindsetnya manusia itu takut ataupun apa, saya lebih senang mengganggu. Kalau untuk terkait rawayan itu sosok-sosok memang ada di jembatan itu anak kecil. Mungkin sosok ini sering nggak menampakkan wujudnya kepada orang yang melewati jembatan ini? Kalau untuk menampaki wujudnya, dia bilang saya nggak setiap saat pasti kayak gitu. Tapi semua itu kembali lagi ke penduduk sini ataupun yang melewati jembatan ini. Kalau mindsetnya dia takut, dia akan mewujudkan. Jika manusia itu mindsetnya itu biasa aja, itu nggak akan ganggu sih, Tasya. Oke, tapi kalau ngelihat dari sekitaran sini ya Kak ya, ini kan sungai besar ya di bawah. Betul. Ada rumor juga yang mengatakan katanya ada makhluk menyerupai buaya putih. Apa ya? Apa kamu bilang? Dia bilang, kalau untuk buaya putih itu nggak ada, Om. Oh, nggak ada. Tapi kalau untuk buaya buntung emang hanya makhluk-makhluk yang ada di sini aja. Untuk buaya buntung. Jadi emang ada kan buaya putih sama buaya buntung. Nah, kalau buaya buntung itu ada di sini. Oke, jadi berarti mitos yang katanya di sini ada sosok buaya putih itu ternyata kita bisa patahkan di sini ya. Karena ternyata pas
Kak Den coba komunikasikan dengan sosok Ya. yang mungkin dia sudah ada di sini dari Ya, awal ya Kak ya. Tuh, Itu memang itu tidak ada. tidak ada. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya kalau untuk ini kan sungai pertemuan Cisadane sama apa gitu saya nggak. Iya betul, ini Iya Sungai kan? Cisadane di sama bawah. apa gitu. Tapi kalau untuk di sejauh ini di bawah jembatan ini emang tidak ada untuk buaya putihnya. Oke. Tapi kita tidak tahu kalau sungai sebelah mananya itu mungkin ada juga sih. Oke. Dia mau nuntun ke suatu tempat mungkin ya. Gini Tasya, apa ya, soal sosok apa ya, maksudnya hawa yang paling kuat itu ya di bawah ini Tasya. Di bawah sini tuh yang hawa Ya, paling kuat. Ya, Mungkin kakak juga bisa bantu tanyain ada nggak yang pengen dia sampaikan, karena kan kita namanya baru datang di tempat Oke. orang, takutnya melakukan larangan atau sesuatu. dia bilang hanya ngasih pesan bahwa jangan anggap jembatan ini menakutkan. Oke. Tapi kalian manusia itu yang membuat segi hal jembatan ini jadi takut. Oke. Padahal makhluk ini yang sosok anak kecil ini tidak mengganggu, tapi yang membuat dia jadi mengganggu itu atas mindsetnya manusia aja. Pemikiran kita Betul sendiri, banget. karena memang sebelumnya Kak Den juga sempat bilang bahwa anak ini tidak mengganggu. Ya, kalau dibilang main, ya main. Ada sosok anak kecil yang sedang main di sini. Tapi kalau untuk segi untuk mengganggu sih tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin Kak supaya tempatnya juga lebih aman ya, karena Ya. dari tadi agak goyang-goyang juga. Siap. Kita kan bawa tim, mungkin kita bisa langsung nyebrang ke sana kali Oke, ya Kak, siap. Desa Ciarutan. Penelusuran pun kami lanjutkan ke seberang jembatan, di mana sudah memasuki area cagar budaya Prasasti Batu Tulis. Kawasan cagar budaya nih Kak Ya, Den. Tasya. Kalau memasuki daerah sini mungkin apa yang sudah Kak Den rasakan? Di sini sih saya kayak mendapatkan yang segi hawa yang lebih positif ya, Oh, Tasya. Maksudnya dingin, sejuk, kayak gitu. Depan kita ini sebenarnya ada sosok banyak, di sini ya. sosok Banyak sekali. Sosoknya itu kayak hewan dengan telinga yang caplang, apa panjang. Ada 4 telinga, gigi tajam semua, Tasya. Gigi tajam semua dan dia tidak mempunyai hidung. kayak di Dia- sebelah mana? Ya, bisa kita bilang apa ya, hewan sih. Gue yang bentuk hewan, tapi sejauh ini dia sih bukan tipikal yang suka mengganggu sih, enggak. Oke, bukan tipe yang karena memang setiap tempat pasti memiliki apa ya sebutannya, ada yang jagain gitu ya, Kak Ya, ya. betul. Dia hanya main-main. Banyak sekali Tasya. Banyak sekali. Tapi ya kembali lagi, emang ini mungkin apa ya, makhluk yang bisa kita bilang kali ini saya temuin cuma dia doang. Kalau kita lihat juga ini sebetulnya adalah wilayah rekreasi juga ya. Iya. Kenapa? Dia kayak nimpuk sesuatu. Penelusuran kami terhenti, di mana Den merasa adanya tindakan dari sosok yang menyerupai hewan ini. Mau mana? Diam, kamu nggak bisa kemana-mana. Aman nggak sih dinaikin, Kak? Aman sih Tasya. Kamu udah nggak bisa kemana-mana sini. Sini. Tadinya kita pikir itu aman-aman aja, tapi pas kita mau lanjut jalan, tiba-tiba sosok itu coba gangguin Kak Den dengan menimpukan sesuatu ke arah lehernya Kak Den. Sehingga di situ kita sempat ketahan dan stop. Kak Den penasaran, Kak Den samperin sosok itu, dan ternyata ya itu, karena memang tempat kan pasti ada yang nunggu. Mungkin itu adalah sosok-sosok yang sering mengganggu warga di sekitar ini, yaitu adalah sosok dari menyerupai hewan itu. Tapi kenapa dia tiba-tiba, Kak Den bilang nggak ganggu, tapi kenapa dia tiba-tiba? Jadi ini sosok, sempat saya tanyakan, kenapa kamu ngeganggu? Saya kan jalan baik-baik, bahkan kamu lagi asik-asik main. Dia bilang, saya juga ingin diajak komunikasi. Gak hanya sosok anak kecil aja yang ada di jembatan, kita pun juga ingin diajak komunikasi sama kalian kayak gitu. Oke. Makanya tadi pada saat kita sudah melewati mainan ini, tiba-tiba saya kayak ditimpuk sesuatu gitu, Tasya. Ditimpuk sesuatu. Nah ternyata yang makhluk yang ini. Berarti bisa dikatakan dia pengen cari perhatian ya? Iya,
ingin diajak komunikasi aja Tasya, ingin diajak komunikasi apa bahwasanya adalah makhluk gaib itu kan apa ya, kalau ada satu diajak komunikasi yang lainnya ingin diajak komunikasi kayak gitu Tasya. Oke, mungkin ini juga sekaligus stigma masyarakat yang berkembang di sekitar sini adalah kadang mereka mendengar suara atau melihat sekelebatan bayangan. Mungkin sebetulnya maksud mereka bukan mengganggu, melainkan mencoba menarik perhatian Ya seperti betul. itu ya. Cuma kan segi untuk mengganggu itu, ya kamu lihat lagi sana. Akhirnya sosok tersebut dilepas kembali oleh Den Ananda. Ini kan hutan ya. Iya. Hutan emang ini sosok yang bisa kita bilang emang apa ya, penghuni hutan aja. Makanya bentuknya itu kayak hewan dengan telinga yang ada empat, bukan 2 lagi, 4 tapi caplang-caplang, panjang-panjang, dan ada matanya, cuma matanya itu nggak hanya 2. Tadi saya lihat sih ada 4 juga, 4 tapi tidak punya hidung, giginya tajam-tajam sekali. Oke Kak, kalau memang sosok yang di sini nggak terlalu mengganggu, mungkin kita bisa menelusuri tempat-tempat lain di Betul, sekitar sini. siap Tasya. Oke, seperti yang tadi Kak Den Ya. sempat bilang juga di jembatan ya. Ya. Sebetulnya memang mereka itu ada, meski Ya. tidak terlihat mata, Betul. melainkan mereka ya dengan dunianya sendiri. Ya. Tidak berusaha untuk mengganggu ataupun manusia. apa. Penelusuran pun kami lanjutkan mendekat ke arah prasasti Ciarunten. Pohon bambu. Kak, benar nggak sih kalau pohon bambu itu identik dengan adanya sosok-sosok mistis gitu sih Kak? Ya, kalau untuk sosok-sosok mistis udah pasti banyak. Walaupun nggak hanya pohon bambu aja. Ini kan yang kembali lagi, ini kita posisinya itu nih hutan sebenarnya. Kalau di segi kita bisa bilang makhluk gaibnya banyak, emang banyak sekali Tasya. Penelusuran kami pun berlanjut ke sebuah mata air yang kerap dimanfaatkan warga sekitar sebagai kebutuhan sehari-hari. Hawanya ini kayak apa ya? Ada yang menempati makhluk gaib yang lama di sini, tapi saya nggak mendapatkan sosoknya. Tapi agak kesini kalau tadi kita udaranya tuh dingin, ini udah makin ini ya Kak? Ya, maksudnya Makin hangat ya? hangat. Saya mau coba panggil sih. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok penunggu mata air yang mulai dirasakan hawa keberadaannya. Salam. Di depan kita, Tasya, ada sosok wanita. Wanita sangat-sangat cantik sekali. Dengan menggunakan kebaya, tapi kebayanya itu, selendangnya itu sangat-sangat panjang, menguntai ke tanah. Dia menggunakan kemben, kebayanya kemben, tapi rambutnya itu tidak, mahkotanya hanya kecil banget. Dia sangat-sangat, bisa kita bilang sangat-sangat cantik sekali di depan saya ini. Ada sosok perempuan yang cantik. Ya. Tadi waktu tempat pertama, tepatnya di atas jembatan, kita melihat ada sebuah kerajaan. Apa mungkin perempuan ini dari kerajaan itu? Bukan Tasya. Jadi ini makhluk yang dulunya adalah manusia di zaman dulu. Jadi dia suka mandi di sendang. Sendang yang dulunya ini ada suatu sendang. Nah dia suka mandi di situ Tasya. Nah, tapi ini kembali lagi, ini jin yang menduplikasi dulu manusia yang melakukan mandi di sendang untuk kecantikan kayak gitu Tasya. Oke. Ada sosok-sosok, terutama ya yang di Pancuran itu sosok wanita. Waktu saya lagi biasa lagi bersih-bersih di sini kan ya, Menggani, saya waktu turun ke kali melihat sosok perempuan, orangnya cantik sekali. Sendang ini suka dibuat punggawa-punggawa atau pasukan-pasukan zaman dulu itu datang untuk minum, untuk mandi kayak gitu. Dia bilang juga, kenalkan,
Nama saya Nyimas Kasih. Nyimas Kasih. Ya, Nyimas Kasih. Nah, dia bilang juga ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Untuk hal-hal yang positif, untuk awet muda ataupun buat ke pengasihan kayak gitu, Tos ya. Oke, aku masih penasaran nih Kak, karena memang kadang-kadang orang itu mengunjungi suatu tempat Ya. untuk mencari atau meminta sesuatu. Ya. Mungkin salah satunya adalah seperti ini, minta kecantikan. Ya, bisa digunakan. Bisa digunakan untuk kecantikan, daya pikat ataupun pengasihan kayak gitu. Tapi itu berarti memang bisa ya kalau kayak gitu-gitu. Bisa bagi yang mempercayai hal kayak gitu. Kalau dia meyakini bahwa ini bisa untuk awet muda ataupun pengasihan, itu bisa. Tapi dia bilang ada sosok satu lagi. Nyatanya tak hanya sosok Nyimas Kasih sebagai penunggu mata air yang tak jarang dimanfaatkan bagi siapapun yang percaya akan khasiat dari mata air ini. Lantas apakah sosok astral lain yang berada di tempat ini berkaitan dengan jejak spiritual kerajaan Tarumanegara di masa lalu? Dan emang kiai ini sudah lama, jauh sebelum adanya si sosok wanita yang ada di sini.